Apabila penerimaan dari sewa tersebut misalkan tidak dimasukkan ke rekening kas desa terlebih dahulu, maka itu sudah menyalahi prosedur, sehingga bisa saja kepala desa tersebut dikenakan sanksi. Pada hari Jumat, 13 September 2024, bertempat di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Ciamis, Saiful Slamet sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Ciamis menjelaskan tentang pemanfaatan lahan dari aset yang ada di desa secara lengkap. Kata Saiful, terkait dengan pengelolaan kekayaan desa itu sudah diatur melalui peraturan Permendagri nomor 1 tahun 2019 tentang kemanfaatan lahan desa. Untuk di Kabupaten Ciamis sendiri, hal itu mengacu ke regulasi di tingkat kabupaten, yaitu Peraturan Bupati Perbub Ciamis yang mengatur tentang pengelolaan aset desa. Jadi, aset desa yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintahan desa itu bisa digunakan melalui pemanfaatan yang dapat menimbulkan sumber pendapatan desa. Selamat siang Pak Irban, dengan Bapak siapa Pak? Selamat siang, saya dengan Saiful, Inspektorat Kabupaten Ciamis, jabatan saya selaku Inspektur Pembantu Khusus. Pak, mekanismenya pemanfaatan lahan desa seperti apa Pak? Oke, pertama terkait dengan pengelolaan kekayaan desa itu sudah diatur terlebih dahulu melalui Permendagri nomor 1 tahun 2019 tentang pemanfaatan kekayaan aset desa. Lalu menurut regulasi di tingkat kabupaten juga ada peraturan Bupati Ciamis yang mengatur tentang pengelolaan aset desa. Jadi aset desa yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah desa itu bisa didayagunakan melalui pemanfaatan yang dapat menimbulkan sumber pendapatan desa. Salah satunya seperti itu. Sebagai contoh, desa memiliki lahan misalkan untuk lapang lah ya. Itu bisa dimanfaatkan dengan adanya pemanfaatan oleh pihak ketiga bisa berupa sewa terkait dengan lahan tersebut. Adapun mekanisme terkait berapa sih Pak biaya sewa untuk lahan tersebut itu harus diatur tersendiri di dalam peraturan desa terkait pemanfaatan aset desa, sehingga tidak bisa secara mena-mena menetapkan tarif gitu kan, lalu tidak ada alur administratif karena harus digarisbawahi seluruh penerimaan dari pengolahan aset desa yang menjadi kekayaan milik desa itu dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa ya, sehingga sumber penerimaan dari sewa tersebut harus masuk ke rekening kas desa sehingga tidak bisa langsung dipergunakan seperti itu. Kenapa harus masuk ke rekening kas desa? Karena untuk proses selanjutnya penerimaan dari pendapatan desa tersebut itu dapat disesuaikan dengan rencana kebutuhan pembiayaan di pemerintah desa. Bisa untuk belanja operasional, ya, belanja operasional pemerintah desa, bisa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa yang lainnya seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kegiatan-kegiatan di desa, ataupun kalau manakala diatur terkait dengan salah satu dari pemanfaatan aset desa tersebut untuk menjadi tambahan penghasilan pun diperbolehkan selama itu regulasinya diatur dan alur mekanisme penerimaan pendapatan tersebut langsung disetor ke rekening kas desa. Jadi tidak bisa langsung digunakan begitu saja karena seluruh penerimaan dan pengeluaran di desa harus melalui rekening kas desa. Pak, andaikan ya ada misalkan dari desa tidak melalui rekening desa, ada sanksinya buat kepala desa tersebut Pak? Oke, kalau kita merujuk ke undang-undang tentang desa, ada kewajiban bagi seorang kepala desa yaitu harus melaksanakan pengolahan keuangan desa. Apabila penerimaan dari sewa tersebut misalkan tidak dimasukkan ke rekening kas desa terlebih dahulu, maka itu sudah menyalahi prosedur, sehingga bisa saja kepala desa tersebut dikenakan sanksi. Secara administrasi atau gimana Pak? Cara administratif terlebih dahulu. Nanti memang
ada kewenangan dari bupati apabila ada kepala desa, perangkat desa yang melanggar kewajiban dan larangan, maka itu ada minimal harus ada teguran. Harus ada teguran dari kepala daerah melalui camat. Jadi kewenangannya dilimpahkan camat, camat bisa memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada kepala desa tersebut. Disewa, maka 100% penerimaan dari sewa tersebut harus masuk terlebih dahulu ke rekening kas desa. 100%. 100% harus masuk. Tidak boleh dipakai sendiri oleh Oh, nggak bisa. kepala desa ya. Nggak bisa. Itu harus masuk ke rekening kas desa. Harus masuk ke rekening kas Ada desa. sistem kontrak 1 minggu berapa gitu? Perdes mungkin ya. Itu ditetapkan di dalam Perdes. Lalu secara teknisnya nanti ada peraturan kepala desa yang mengatur secara teknis terkait dengan tata caranya. Apabila misalkan hasil dari penerimaan pemanfaatan aset desa, maka terdapat misalkan kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan harus dilakukan pemeliharaan, maka pembiayaannya dapat dibebankan selama itu memang sudah masuk di dalam APBDes ya, terkait dengan belanja pemeliharaan aset desa misalkan. Ya, yang di sana. tadi itu. Iya, jadi bisa saja menggunakan tenaga warga setempat misalkan. Dibayar gitu ya. Kalau sudah masuk di dalam rencana kegiatan, maka itu kan ada upah. Bisa saja nanti pembayaran upahnya memanfaatkan dari realisasi penerimaan tersebut. Upah yang tadi sewa lahan itu tersebut. Iya, bisa digunakan kembali untuk masyarakat. Untuk masyarakat untuk memperbaiki Jangan misalkan fokus lahan saja, gitu. yang rusak lagi. Pesan Bapak Oke, pesannya buat ke depan. untuk ke depan kami di sini dari Inspektorat selaku lembaga yang early warning system mengingatkan kembali kepada rekan-rekan pemerintah desa se-Kabupaten Ciamis khususnya, tolong diperhatikan regulasi yang sudah ada yang mengatur terkait dengan pemanfaatan kekayaan desa ya, kekayaan desa, karena dari pemanfaatan kekayaan desa tersebut akan langsung berkorelasi dengan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan di desa. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ini ada saling keterkaitan dalam satu proses itu. Maka tolong diperhatikan ketentuan-ketentuan baik peraturan Menteri Dalam Negeri maupun peraturan Bupati Ciamis yang mengatur terkait dengan pengelolaan kekayaan desa dan pengolahan keuangan di desa. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.